Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Torik dari TI 19D2 dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD gitu ya. Yang pertama ada yang namanya data selection atau pemilihan data. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas terpisah dari basis data dan data operasional. Yang kedua ada pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang ketiga ada transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Yang keempat ada data mining itu sendiri adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu gitu ya. Lalu ada interpretation, pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining. Lalu ada 6 fase cross industry standard process for data mining. Yang pertama ada fase pemahaman bisnis, yang kedua ada fase pemahaman data, yang ketiga ada fase pengolahan data, yang keempat ada fase pemodelan, yang kelima ada fase evaluasi, yang keenam ada fase penyebaran. Lalu pengelompokan data mining itu dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada estimasi, ketiga prediksi, keempat klasifikasi, yang kelima ada pengklasteran, yang keenam ada asosiasi. Pengkelompokan data mining, yang pertama deskripsi adalah proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contoh, tugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Yang ketiga ada prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang gitu ya. Contoh prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Lalu prediksi presentasi kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Klasifikasi, dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.